Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Kak Vivian di sini yang akan membahas materi tentang perpindahan panas pada proses pembuatan suar-suwir. Nah, sebelum memasuki materi, di sini apakah ada yang tahu apa sih itu perpindahan panas dan apa sih itu suar-suwir? Oke, Kak Vivian akan menjelaskan apa itu perpindahan panas dan apa itu suar-suwir dan bagaimana sih proses pembuatan suar-suwir. Nah, di sini tadi kan ditanyakan apa itu perpindahan panas. Jadi, perpindahan panas adalah proses mengalirnya energi panas dari suatu benda atau daerah yang bersuhu lebih tinggi ke benda atau daerah yang bersuhu lebih rendah. Nah, dalam fisika, perpindahan panas itu melalui tiga cara. Jadi perpindahan panas itu ada tiga. Yang pertama adalah konveksi, yang kedua adalah konduksi, dan yang terakhir adalah radiasi. Nah, masing-masing definisinya yaitu konduksi adalah perpindahan panas melalui sentuhan langsung. Yang kedua adalah konveksi, yaitu perpindahan panas melalui aliran fluida, yaitu bisa berupa cairan atau gas. Dan yang terakhir adalah radiasi, yaitu perpindahan panas dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Jadi, perpindahan panas untuk radiasi itu tidak perlu medium. Begitu ya. Dan selanjutnya, nah, apa sih itu suar-suwir? Kalian pernah dengar nggak apa itu suar-suwir? Oke, jadi suar-suwir itu adalah camilan atau permen khas dari kota Jember, Jawa Timur. Suar-suwir ini terbuat dari olahan susu atau bisa juga dari tape singkong. Tapi yang dibahas di sini adalah suar-suwir yang berbahan dasar tape singkong begitu. Nah, kemudian suar-suwir itu dimasak hingga mengental dan dipotong kecil-kecil memanjang begitu. Nah, untuk teksturnya suar-suwir itu seperti apa sih? Jadi tekstur suar-suwir itu mirip dodol. Tahu dodol kan? Mirip dodol tapi lebih padat dan mudah patah. Jadi kesannya seperti brem seperti itu ya. Tapi namanya di sini suar-suwir begitu. Dan rasanya itu manis dan sering diberi variasi rasa seperti coklat, vanila atau rasa buah-buahan yang lainnya. Oke, sekarang kita sudah punya gambaran nih apa itu perpindahan panas dan apa itu suar-suwir. Oke. Selanjutnya kita akan di sini. Oke, di sini itu ada gambar apa sih? Nah, di sini itu adalah gambar proses pembuatan suar-suwir. Pasti dari kalian ada yang sudah tahu proses pembuatan suar-suwir, ada yang belum tahu proses pembuatan suar-suwir. Ya kan? Nah, bagi yang belum tahu, ini adalah video proses pembuatan suar-suwir. Oke, itu adalah video cuplikan proses pembuatan suar-suwir. Nah, di sana kenapa sih ada dua wajan? Karena di sini kita membahas perpindahan panas, yaitu khususnya kita akan fokus kepada perpindahan panas secara konduksi pada wajan atau wadah suar-suwir itu sendiri. Di sini Kak Vivian itu punya dua macam wajan. Masing-masing wajan bentuknya sama, ukurannya sama, lebarnya sama, diameternya sama, dan beratnya, tebalnya pun juga sama. Namun apa sih yang akan membedakan kenapa harus pakai dua wajan? Karena di sini kita membahas konduksi, maka yang membedakan antara dua wajan di sini adalah sumber apinya. Nah, jadi gimana terus kalau misal sumber apinya beda? Nah, nanti kita akan bahas. Sebelum kita bahas, di sini ada beberapa pertanyaan. Bagaimana panas merambat dari bagian bawah wajan ke seluruh permukaannya? Untuk pertanyaan kedua yaitu, mengapa sih bagian wajan yang jauh dari api tetap menjadi panas? Kenapa? Gitu ya. Nah, untuk yang ketiga itu, mengapa wajan logam lebih cepat menghantarkan panas dibanding wajan yang dari bahan lainnya? Nah, untuk pertanyaan terakhir itu, bagaimana sih konduksi dalam wajan itu mempengaruhi pemerataan panas saat memasak, gitu ya. Nah, jadi ini kita sudah punya 4 pertanyaan pemantik yang nantinya akan dijawab di pembahasan. Oke, selanjutnya kita akan membahas
perpindahan kalor dalam proses memasak. Alur perpindahan panasnya itu bagaimana sih? Nah, yang pertama itu dari api. Api itu kan menyentuh wajan. Nah, panas dari api itu secara radiasi terhadap wajan. Begitu. Nah, untuk yang kedua itu dari panas yang dihasilkan dari wajan bagian bawah itu merata secara konduksi mulai dari dasar wajan yang terkena api pertama dan menyebar merata ke seluruh bagian wajan. Dan yang terakhir itu panasnya merambat secara konveksi dari wajan ke seluruh adonan. Oke. Nah, di sini tadi kan sudah dibahas apa itu radiasi, apa itu konduksi, dan apa itu konveksi. Nah, dari alur perpindahan panas pada proses pembuatan suar-suir di sini itu sudah include 3 perpindahan panas. Yang pertama itu adalah radiasi. Radiasi yang bagian mana? Radiasi itu bagian api yang langsung menyentuh wajan. Yang kedua, konduksi. Itu dari panas api yang awalnya dari permukaan dasar wajan saja itu merambat ke seluruh bagian wajan, itu dinamakan perpindahan panas secara konduksi. Dan yang terakhir adalah konveksi. Konveksi bagian mana? Konveksi itu bagian dari panasnya wajan ke adonan dan adonannya menjadi panas, nantinya itu dinamakan perpindahan panas secara radiasi. Sampai sini paham ya untuk proses perpindahan panas pada proses pembuatan suar-suir. Nah, di sini fakta ilmiahnya yaitu karena kita menggunakan wajan yang dari logam besi. Nah, logam besi itu mempunyai nilai konduktivitas termal sebesar 50 watt per meter Kelvin. Jadi, wajan itu termasuk konduktor baik untuk memasak, begitu ya. Kalian pada tahu kan apa itu konduktor? Jadi konduktor itu adalah bahan yang mudah menghantarkan panas, begitu ya. Nah, selanjutnya bagian dasar wajan itu menerima panas paling banyak. Kenapa? Karena paling dekat dengan sumber api, apalagi sampai bersentuhan, begitu ya. Nah, ini misal adonan suar-suirnya itu tidak diaduk, maka bagian bawahnya itu pasti gosong. Begitu. Kenapa? Karena dia yang paling berdekatan dengan sumber api. Gitu, oke. Selanjutnya kita akan membahas tentang apa itu konduksi. Nah, jadi karena di video kali ini kita akan membahas fokus kepada konduksi pada wajan, jadi kita akan mengupas tuntas apa itu konduksi. Jadi konduksi adalah perpindahan kalor melalui zat padat langsung tanpa perantara, begitu ya. Nah, di sini dijelaskan panas merambat tanpa perpindahan partikel. Jadi kan wajan itu satu bahan. Nah, misal yang panas bagian sininya dulu, bagian bawahnya dulu, nanti dia merambat ke seluruh bagian wajan. Nah, itu dinamakan konduksi. Itu dari suhu tinggi ke suhu rendah. Kenapa dari suhu tinggi ke suhu rendah? Karena bagian permukaan wajan sama bagian dasar wajan yang terkena api itu pasti suhunya berbeda, begitu. Selanjutnya melalui tumbukan antar partikel. Nah, untuk contohnya di sini panas dari dasar wajan merambat ke seluruh bagian wajan yang sudah Kak Vivian jelaskan tadi. Oke, di sini sudah paham apa itu konduksi. Sekarang lanjut untuk membahas rumus umum konduksi. Di sana ada 2 rumus. Yang pertama adalah rumus umum konduksi, yaitu Q sama dengan Ka delta T kali T dibagi L. Dan rumus konduksi radial yang di bawahnya itu adalah Q sama dengan min Ka dikali dengan delta T per delta X. Nah, kenapa di sini dicantumkan 2 rumus? Dikarenakan rumus umum konveksi itu adalah yang atas, karena kita di sini akan mengukur konduksi secara radial, yaitu menggunakan wajan gitu ya, yang berbentuk setengah bola. Konduksinya itu diukur di beberapa titik sebagai perbandingan. Seperti misal di bagian bawah wajan, di bagian tengah wajan sebelah sini, di bagian atas wajan, begitu. Jadi kita akan menggunakan rumus konduksi secara radial. Overall sama, hanya membedakan di minus K-nya. Di situ rumus konduksi radial adalah Q sama dengan min Ka dikali delta T per delta X. Nah, min K itu menunjukkan arah perambatan.
Jadi kan karena konduksi itu merambat dari daerah yang punya suhu lebih tinggi ke yang lebih rendah, maka di sana kan kalau misal lebih tinggi ke yang lebih rendah itu kan minus, begitu ya. Untuk keterangan rumusnya di sana ada Q adalah laju perpindahan kalor dengan satuan watt, K adalah konduktivitas termal dengan satuan watt per meter Kelvin, A adalah luas penampang dengan satuan meter kuadrat, delta T adalah perbedaan suhu dengan satuan Kelvin, dan terakhir delta X adalah ketebalan bahan. Di sini bahannya menggunakan logam besi seperti tadi yang dijelaskan ya. Oke, di sini memasuki ilustrasi perpindahan panas pada proses pembuatan suar-suir. Nah, di sini ada gambar wajan yang diisi adonan suar-suir dan terletak di atas tungku gitu ya. Di sini sudah ada titik-titik. Nah, titik merah ini menunjukkan sumber perpindahan panas secara radiasi dari sumber api yang menyentuh wajan. Tadi sudah dijelaskan di awal. Untuk titik biru adalah perpindahan kalor terhadap wajan. Perpindahan kalor terhadap wajan itu dari daerah yang merah ini ke yang biru itu perpindahan kalor secara konduksi gitu ya, tadi sudah dijelaskan. Dan yang titik hijau itu menunjukkan perpindahan kalor terhadap adonan, berarti itu kan secara konveksi gitu ya. Terus untuk uap ini adalah hasil perpindahan kalor, begitu, melepas kalor gitu ya. Nah, untuk ilustrasi yang kedua, di sana kita bagaimana mengukurnya, bagaimana mengukur konveksi menggunakan rumus tadi. Nah, kita di sini mempunyai wajan, karena wajan itu berbentuk setengah bola, kita tarik menjadi sebuah bola. Jika kita tarik menjadi sebuah bola, di sana kan satu sisinya itu, misal diambil satu sisi, satu potong, begitu kan membentuk lingkaran seperti ini ya. Nah, berarti kalau misal mengukur di satu titik yang konstan dari awal pembuatan suar-suir sampai akhir, itu kita mengambil ilustrasi, mengambil contoh seperti setengah bola itu tadi. Nah, contohnya bagaimana? Di sini sudah diilustrasikan setengah bola. Ini seperti wajan yang diambil satu sisinya saja ya. Di sini sudah ada titik-titiknya. Nah, wajan yang kita ukur itu adalah, yang kita pakai tadi itu adalah mempunyai diameter sepanjang 76 cm. Itu untuk diameternya, berarti jari-jarinya itu adalah 38 cm ya. Nah, di sini untuk titik A, B, C itu adalah titik-titik yang akan diukur konduksinya. Berarti yang A itu menerima panas lebih awal, yang B menerima panas kedua setelah A, dan yang C menerima panas terakhir setelah A dan B, begitu ya. Nah, bagaimana sih mengukur konduksinya? Kita akan tarik seperti bujur, seperti busur lingkaran. Berarti busur lingkaran di sini, panjang busur AB di sebelah sini itu rumusnya adalah sudut AOB per 360 derajat dikali 2 diameter. Sama halnya dengan mencari panjang busur BC. Panjang busur BC yaitu sudut BOC dibagi 360 derajat dikali 2 diameter. Nah, ketika kita sudah mendapatkan panjang busur itu tadi, panjang AB sama panjang BC, itu akan kita masukkan ke rumus bagian delta X gitu ya. Oke, kita sudah selesai membahas tentang bagaimana proses perpindahan panas pada suar-suir. Sekarang saatnya memasuki kuis terakhir sebelum penutup video. Untuk pertanyaan yang pertama, bagian dasar wajan menerima panas dari api kompor atau api tungku. Panas tersebut kemudian merambat dari dasar wajan menuju permukaan atas wajan melalui proses apa? Coba difikirkan dulu ya. Kita beralih ke pertanyaan yang kedua. Mengapa panas pada wajan dapat dirasakan pada pegangan atau sisi wajan? Pada bagian yang jauh dari wajan itu ya. Meskipun bagian tersebut tidak langsung terkena api. Oke, di sini untuk jawabannya, yang pertama, bagian dasar wajan menerima panas dari api kompor. Panas tersebut kemudian merambat dari dasar wajan menuju permukaan atas wajan melalui proses
konduksi. Tadi sudah dijelaskan ya. Selanjutnya, mengapa panas pada wajan dapat dirasakan pada pegangan atau sisi wajan meskipun bagian tersebut tidak langsung terkena api? Dikarenakan jawabannya yang D, panas mengalir melalui bahan wajan secara konduksi. Oke, cukup sampai situ aja materi perpindahan panas pada proses pembuatan suwir-suwir. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.